Ya pemirsa, beberapa saat lalu calon wakil gubernur nomor urut 2 Kunwardana ini mengimbau, ini melihat TPS ini masih sedikit warga yang datang, jadinya mengimbau, ayo warga Jakarta gunakan hak pilih kalian untuk segera datang ke TPS dan mencoblos. Karena kita juga belum ada tanda birunya pemirsa di kelingking. Selepas ini kita langsung menuju ke TPS masing-masing untuk menggunakan hak suara kita. Jangan sampai tidak digunakan, karena satu suara menentukan kemajuan di wilayahnya masing-masing. Benar sekali, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul menggunakan hak suaranya di TPS 65 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Ya pemirsa, didampingi istrinya Dewi Indriati, Rano Karno datang ke TPS sekitar pukul 7:45 waktu Indonesia Barat tadi, yang tidak jauh dari kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Rano Karno menggunakan kemeja putih, peci hitam, dan juga sarung cukin khas Betawi berwarna jingga. Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno juga mengatakan akan berkeliling ke sejumlah TPS di kediamannya usai mencoblos sebagai ajang silaturahmi dengan warga sekitar. Alhamdulillah nggak berasa suntiknya, tapi artinya udah sah kita coblos sebagai warga negara, apalagi masyarakat Jakarta. Ayo kita gunakan hak pilih kita, itu aja saran saya. Habis ini mau kemana, Bang? Habis ini saya mau keliling beberapa TPS yang ada di sekitar ya wilayah inilah. Karena kebetulan anak-anak ada di situ, nggak di sini, nggak bareng sama saya. 2 anak saya ke sana, mantu saya juga ke sana gitu kan. Ya sebetulnya memang supaya ngeliat kampung gitu. Tapi alhamdulillah nih partisipasinya cukup lumayan. Pagi ini udah penuh lah gitu. Karena memang alhamdulillah ini kan menjadi hari libur nasional kan. Ya sekalian memang kita ajang silaturahmi dengan warga dan juga menyambut. Ya pemirsa, kembali lagi bersama spesial event penentuan pemenang Pilkada 2024. Dan untuk saat ini sama-sama kita akan menyaksikan kondisi terkini di mana Dharma Pongrekun akan memberikan hak suaranya di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta. Selesai jauh nih. Betul. Semuanya kompak. Ya pemirsa, di layar televisi Anda. Untuk membuat kompak. Bayarin banyak tuh sulit sekali. Iya betul. Mas Tun selama berkampanye. Kunwardana hendak menuju ke TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta, pemirsa. Calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 2 ini yakin dapat mengambil hati dan mengambil suara rakyat Jakarta dalam pemilihan kontestasi Pilkada Jakarta 2024. Ya, ini Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana akan menyalurkan hak pilih mereka di kawasan Jakarta Selatan. Ya. Pada pemilihan kepala daerah serentak tahun ini, pemirsa, mengingat ini kedua lokasinya berdekatan antara Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana. Untuk Kunwardana akan mencoblos di TPS 030 Jalan Haji Montong, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan. Sementara Dharma Pongrekun mencoblos di TPS 031 di Jalan Pertanian 3, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dan keduanya sudah berangkat dari kediamannya masing-masing menuju TPS-nya. Dan memang lokasinya berdekatan. Dari KPU DKI Jakarta, pemirsa telah menetapkan daftar pemilih tetap Pilkada 2024 sebanyak 8.214 pemilih, dan dari jumlah ini DP terbanyak di Jakarta Timur, kemudian diikuti Jakarta Barat, lalu Jakarta Selatan dan juga Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Kepulauan Seribu. Latihan agar mereka bisa terupgrade, kemudian yang berikutnya dari pengeluaran itu gimana pengeluaran itu bisa diperbaiki. Bentar lagi nyampe nih Bang. Iya. Dan itu tadi pola hidup juga konsumtif dan lain-lain. Ya pemirsa, sambil menanti menggunakan hak suaranya baik Dharma Pongrekun dan juga Kunwardana, kami akan terhubung dengan rekan kami Kevin Pakan yang berada di lokasi untuk mengetahui situasi terkini langsung dari lokasi TPS di masing-masing tempat.
dari calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Halo, selamat siang rekan Kevin Pakan. Selamat siang Kevin, Anda mendengar suara kami? Iya, selamat siang para dan juga Arlista. Bagaimana kondisi dan situasi terkini di TPS saat ini Anda melapor? Ya baik, selamat siang Arlista dan juga Pram serta pemirsa. Dapat saya sampaikan situasi terkini di TPS 31 yang menjadi tempat dari calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun akan memberikan hak suaranya di tempat ini. Kami mantau hingga pada siang hari ini memang sejumlah warga, terutama memang mereka yang sebagai atau menerima undangan sebagai daftar pemilih tetap atau DPT, terus berdatangan ke tempat ini untuk memberikan hak suara mereka. Dan juga Arlisa dan Pram, kami memang sampai dengan saat ini masih menunggu kedatangan dari Dharma Pongrekun karena memang berdasarkan jadwal atau informasi yang berhasil kami peroleh bahwa nantinya dari calon gubernur nomor urut 2 Dharma Pongrekun akan tiba di tempat ini pada pukul 10 tepat, yang mana kalau kami melihat jam pada saat ini sekitar 22 menit lagi begitu Dharma Pongrekun akan tiba di TPS ini. Dan juga ada yang menarik sebenarnya, Arlisa dan juga Pram, di tempat ini kami memantau bahwa dari sekian ratus DPT, tepatnya ada 592 daftar pemilih tetap di tempat ini, ada satu-satunya yang merupakan daftar pemilih tetap dari penyandang disabilitas yang ternyata bisa memilih di TPS ini. Ada keluarganya di sini, ada Bapak siapa? Selamat siang Pak. Ya, saya Pak Iwan. Baik. Pak Iwan dengan anaknya yang juga penyandang disabilitas ya. Dengan abang siapa ini? Maulana Haikal. Dengan Haikal ya? Ya, Maulana Haikal manggil abang. Oh iya, Abang Maulana dan juga Pak Iwan. Mau tanya Pak, terkait dengan tadi sudah memilih di TPS 31 ini, ternyata dari KPPS menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas. Bagaimana tadi Pak pada saat proses pencoblosannya? Silakan. Ya, alhamdulillah. Saya sangat surprise ya sebenarnya. Artinya dengan ada alat peraga bantu buat kebutuhan anak saya, terutama disabilitas, berjalan dengan baik dan lancar ya, dan sangat membantu sekali. Ya, untuk tahun ini ya, tahun sebelum itu tidak ada ya. Artinya alhamdulillah sekarang penyelenggara pemilunya menyediakan, karena terbantu bagi beliau ya, Maulana Haikal, untuk membaca kan ada braille-nya itu ya, Mas Kevin braille-nya, jadi dia bisa baca dan dia bisa menentukan apa yang dia pilih. Baik. Saya mau ke Abang Maulana tadi, bagaimana pada saat proses pencoblosan? Bisa dijelaskan Abang? Aman. Ada kesulitan nggak? Baik aman. Ada peraga yang disediakan oleh panitia pengen aman, lancar, dan tertib. Baik. Dan pengumuman umum. Ya, memang juga turut disediakan fasilitas begitu ya Pak bagi penyandang disabilitas. Mungkin Pak, ini kan juga merupakan salah satu terobosan juga bagi KPU dan juga petugas KPPS di sini, bahwa apa sih Pak yang mungkin perlu ditingkatkan dari sisi DPT yang memang penyandang disabilitas ini Pak? Oke, harapan saya tetap harus ada terpantau ya. Artinya mereka buat pengumpulan kolek data tentang orang-orang yang punya kebutuhannya, artinya dari disabilitas khususnya, karena disabilitas itu banyak, berapa macam Mas ya, jadi tetap harus terpantau. Artinya terpantau itu tidak hanya dalam harusnya continuous, sustainable ya, jadi bisa terpantau kegiatannya apa, dari keluarga mana, tingkat perekonomian keluarganya gimana, tetap harus terpantau, baik dia di kalangan menengah, baik di kalangan bawah, menengah dan atas, karena mereka punya hak untuk diurus oleh negara gitu loh Mas Kevin. Artinya kegiatan ini tetap harus kita dukung ya, apapun kegiatannya, baik di sektor informal dan formal ya, karena bagi kita mereka ini kan ada pas undang-undangnya ya, ada pasal-pasalnya, ada peraturannya untuk menyikapin
keadaan anak-anak yang punya kebutuhan dan kekurangan. Tapi memang tidak ada pembatasan bagi seluruh warga negara untuk bisa memberikan hak pilihnya, Pak ya? Ya benar, bukan hanya hak pilih, kegiatan dia dalam kehidupannya sehari-hari. Ya dia kan juga seperti kita, cuman dia punya keterbatasan. Makanya inilah saya dorong pemerintah, ya dalam kemarin talk show saya, ya harus buat badan atau lembaga atau selevel dirjen itu buat khusus di bawah langsung instruksi presiden, Mas. Karena artinya memang ini harus tersendiri. Kalau nggak tersendiri, ini akan gini-gini aja, Mas Kevin. Harus mereka tersendiri, punya lembaga sendiri khusus lah ya untuk menangani tersebut. Itu sih Mas Kevin. Baik, saya terakhir mau ke Abang Maulana. Mungkin harapannya ke depan seperti apa, Abang, terkait dengan pemilihan hak suara bagi Abang saat ini? Seperti apa ke depannya, Bang? Ya, siap. Belum. Ya. Cek. Cek. Abang handphone abang. Cek audio. CNN. Ini masih pada sepi ya, belum banyak orang. Dari tadi Pak kondisinya masih agak-agak lesu sih. Sepi ya. Mudah-mudahan nanti tambah imbauan juga Pak ya, untuk jangan lupa untuk datang. Menggunakan hak suaranya, pemirsa. Sudah siap? Siap. Bentar Pak. Sudah? Oke, baik Pak. Boleh Pak sambil... Ya, pemirsa, sekarang kita beralih ke TPS di mana tempat Kun Wardana selaku calon wakil gubernur nomor tadi 2, pemirsa. TPS ini cukup bagus ya. Di sini ada tempat penanduhnya, jadi kalau hujan dan lain-lain ini bisa diantisipasi. Yang berikutnya juga tempatnya cukup luas ya. Ini wartawan segini banyak bisa muat ya. Ini luar biasa. Dan saya belum melihat banyak orang yang datang tadi ya. Kami menghimbau ya warga masyarakat untuk bisa menggunakan hak pilihnya hari ini, pencoblosan di Pilkada DKI Jakarta. Semoga masyarakat bisa hadir sebelum jam 1 ya. Jam 1 sudah ditutup. Ya, untuk itu kita mengharapkan ayo mari berpartisipasi untuk Pilkada ini, sukseskan Pilkada ini, dan kita juga mengharapkan nanti semua penghitungan dan lain-lain bisa dilakukan secara transparan, jujur, dan demokratis. Oke, setelah melakukan hak suara, menggunakan hak suara, Pak, ya. Selanjutnya kegiatan dari Bapak dan Ibu setelah keluarga seperti apa, Pak? Kami sebetulnya ingin keliling ke beberapa TPS yang ada. Tapi memang tadi saya masih menanyakan ya apakah itu dimungkinkan. Jadi saya mengalir aja nanti ya. Saya nanti menunggu beberapa konfirmasi ya. Setelah itu rencananya kami akan ke posko tim pemenangan. Tapi sekarang artinya belum mau ketemu sama Pak Dana dulu? Beliau juga sibuk juga untuk pencoblosan ya. Nanti kita ketemu setelah jam 1. Setelah jam 1 akan di posko pemenangan atau seperti apa, Pak? Iya, nanti kita akan ke sana. Ya. Di Jalan Antasari itu ya, Pak ya? Jalan Antasari. Berarti menunggu perhitungan suara nanti di situ, Pak? Iya. Sama Pak Dharma? Iya, sama Pak Dharma. Betul. Ya. Oke, cukup. Terima kasih banyak. Baik ya. Terima kasih ya, sehat semua nih. Iya. Pokoknya mantai quick count sampai jam berapa nanti Pak rencananya? Kan biasanya dari sore kan baru ada beberapa. Iya. Kita lihat aja nanti ya gimana perkembangan yang ada. Ya. Menang apa di TPS sendiri, Pak? Kenapa? Ini prediksinya, Pak. Ya, mudah-mudahan ya kita mengharapkan seperti itu. Tapi saya boleh nanya nggak nih? Boleh dong. Saya menghimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Ini pada milih nggak nih? Kita jauh lagi, Pak. Jauh ya. Oke, siap. Terima kasih banyak. Ya, baik. Ya, makasih ya. Makasih semuanya. Ya, nanti saya ini dulu ya. Saya tanyakan ke mereka. Setelah jam 1 baru ke posko ya, Pak? Ya. Kita masih ada waktu. Iya, sekian lama. Ya, siap. Oh ya, keserian juga ya. Berangkat lagi nanti. Ya, nanti jam pastinya memang nanti saya akan ini konfirmasi lagi karena belum tahu nanti kelilingnya jauh nggak. Siap. Makasih banyak. Terima kasih semuanya, sukses ya. Kalau bisa Sementara itu, pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono akan menggunakan hak suaranya di TPS 07 Kelurahan Kedung Waringin, Kecamatan Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat.
Pemirsa, sejak pukul 7 pagi, warga sudah berdatangan untuk menggunakan hak pilihnya. Sejumlah petugas KPPS kompak mengenakan baju adat Jawa Barat. Total ada sebanyak 561 pemilih yang terdaftar di TPS 07. Salah satunya adalah calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 1, Suswono. Suswono dijadwalkan datang ke TPS pada pukul 11 siang.